Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Saya juga ditemani oleh sahabat saya nih, para pemirsa, Bang J. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak Tung. Opo kabare? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, baiklah para pemirsa, tema kita kali ini cukup menarik ini. Saya akan memberikan contoh langsung pada diri saya nih Bang. Pak Ustadz begini Pak Ustadz, izin saya mau cerita sedikit. Saya kan selalu sedekah lah gitu Pak Ustadz ya, sedekah, kasih fakir atau di masjid masukkan ini. Satu ketika saya ketemu teman nih misalnya, terus saya ngomong sama teman saya, kamu mbok ya kayak aku nih ya gitu kan. Maksudnya mau memberikan motivasi ya agar teman-teman itu juga melakukan sedekah lah seperti itu. Nah, apa yang seperti itu gimana sebenarnya Pak Ustadz? Boleh nggak itu? Artinya melakukan satu perbuatan baik menurut yang saya ini, tapi saya omongin dan saya ngajak-ngajak gitu Pak Ustadz. Maksudnya mengajak kebaikan. Ah betul, kan baik itu. Nah itu gimana itu Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal alamin. Jadi sebenarnya sebaik-baiknya orang bersedekah itu kan disembunyikan. Iya, sembunyi. Gimana itu Pak Ustadz? Sembunyi maksudnya? Sembunyi itu maksudnya kita tidak menceritakan, tidak banyak orang yang tahu, atau memang tidak perlu ada orang yang tahu. Ini urusannya kita dengan Allah Ta'ala. Walaupun dalam Quran itu ceritakan istilahnya kita dalam beramal atau mengerjakan suatu kayak sedekah, memberikan kepada seseorang, pada orang yang pas, yaitu ya sedekah itu umpamanya ngasih makan itu pada fakir miskin, duafa, yatim piatu, kemudian musyafir yang dalam kondisi kekurangan seperti itu boleh ya. Belajarlah itu kita sembunyikan, bahwa tidak perlu kita ceritakan yang seperti itu. Kalau disembunyikan, apakah ada dampak buruknya bagi yang sedekah, Ustaz? Kalau diomongin gitu. Kalau diomongin ini macam-macam nanti dampaknya. Makanya kalau tadi sebenarnya dalam Quran itu sembunyi dan terang-terangan itu boleh. Boleh. Cuma sembunyi inilah yang paling penting untuk kita. Kalau istilahnya terang-terangan itu diceritakan. Ini dalam arti bukan cerita dalam bentuk saya habis bersedekah. Bukan begitu maksudnya dalam Quran tersebut. Saya memikirkannya adalah yang terang-terangan ini adalah ada seseorang yang bertanya. Tidak menceritakan. Tidak menceritakan sendiri sebenarnya. Jadi ada orang yang bertanya sehingga kita mengajarkan. Sehingga orang tersebut nanti akan tanya, kamu sedekah? Barulah kita bicara. Alhamdulillah diizinkan oleh Allah Ta'ala saya bersedekah. Itu muncul karena ditanyain. Itu terang-terangan di titik itu. Kalau orang lain yang menyebutkan saya sedekah, misalnya ada nih pembangunan masjid nih, misalnya ada orang nyumbang sekian, nah panitianya nyebutin nih kadang setelah habis sholat apa segala di masjid atau di musola, itu gimana Ustaz? Iya, itu sebenarnya juga yang menjadikan blunder sebenarnya. Blunder itu gitu ya. Iya, sebenarnya itu tidak perlulah. Karena kepentingan si panitia Ustaz, biar yang lain ikut nyumbang. Nah, itu juga sebenarnya macam-macam nanti dampaknya kalau itu diceritakan. Akhirnya yang bersedekah itu merasa senang, atau merasa lebih dari orang lain, atau merasa ini. Dan yang istilahnya itu bersedekah itu atau berinfak ya di masjid itu umpamanya sedikit, dia akan seperti malu gitu ya. Malu dia seperti ini. Jadi ini kan berdampak sebenarnya. Jadi secara psikologis itu tetap berdampak. Jadi kita harus hati-hati di situ, Pak. Mengganggu keimanannya juga. Bisa mengganggu, akhirnya mengganggu keimanan orang tersebut yang berinfak lah istilahnya ya, atau bersedekah di situ. Sedikit ya. Ya, banyak maupun sedikit itu tetap akan mengganggu keimanan mereka.
Kalaupun umpamanya kayak itu beramal baik, nah Rasulullah itu juga beramal baik juga diceritakan. Yang mana? Sholat umpamanya. Rasul kan akhirnya harus menceritakan sholat. Lah kan beda Rasulullah dengan kita. Kalau Rasulullah itu kan diperintahkan untuk memberikan contoh, memberitahu bagaimana ibadah-ibadah sholat, bagaimana ibadah yang puasa, seperti itu. Sehingga rukun-rukun sholat pun kita juga harus tahu, sehingga itu harus diceritakan. Yang menjadi hukum untuk umat setelahnya. Ya, seperti itu. Nah, itu memang harus kita ketahui. Nah, bedanya kita dengan Rasulullah apa? Ya beda banget. Bedanya di mana? Kalau Rasulullah itu diperintahkan, makanya kalau tadi apa? Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril. Kan begitu nih. Nah, kalau sedekah kita, tadi kan saya cerita, kalau ada orang bertanya apakah kita itu sedekah atau infak, boleh cerita, karena kita ditanya. Nggak boleh bohong ya? Bukan nggak boleh bohong. Itu konteksnya itu akan menjadikan orang itu malah lebih seneng, istilahnya dia itu. Oh, yang selama ini tanya, udah berapa bulan begini? Oh, saya sudah 5 tahun lebih begini. Nah, kan bingung dia. Kok aku nggak pernah denger ya temanku ini infak dengan segitu umpamanya. Nah, itulah yang disembunyikan, sehingga dia sendiri yang bercerita nggak merasa dia itu hebat di hadapan temennya, juga nggak merasa. Tapi kalau ujuk-ujuk cerita, nggak ada ditanyain aja cerita, nah ini kan mau pamer, pengumuman istilahnya. Nah, inilah sebenarnya antara dia itu mau mengajak atau menyemangati orang temennya bersedekah, atau dia itu mau banggain bahwa saya itu bersedekah, kan seperti itu. Tipis itu. Ya, sebenarnya kalau di mata orang nggak tahu orang, tapi di mata Allah tahu. Karena Allah itu tahu isi hati kita sebenarnya. Jadi nggak bisa kita bohongi sebenarnya. Jadi harus kita pahami bahwa bersembunyilah dalam melakukan hal kebaikan. Jadi terang-terangan itu maksudnya kalau ada yang bertanya malah. Ya, kalau bertanya. Ini loh, bukan gitu. Oke, sekarang gini. Oke, kita di masjid nih. Ada kotak masjid nih. Kotak amal masjid ini ya. Ini kan ada orang ditutupi, nggak ada masalah. Dia mau sembunyi-sembunyi boleh. Tapi ada orang yang dia itu biasa bajunya, dia ngeluarin aja uang kira-kira 200.000, 300.000, dia lempit aja biasa. Dia taruh dengan tanpa dia itu apa-apa. Dia hanya mengajak kalau orang itu beramal jangan pelit-pelit. Tapi dia nggak perlu, biasa aja dia lempit, kemudian ditaruh. Dan hatinya tenang. Tidak menginginkan dipuji sama oleh orang lain. Nah, ini orang ini masuk kriteria dia terang-terangan tapi untuk mengajak semangat beramal, bersedekah atau berinfak di masjid atau hal-hal yang baik. Boleh, dan dia niatnya memang untuk sedekah beneran seperti itu. Nah, ini yang tahu hanya Allah. Kalau orang lain belum tentu dia tahu. Karena orang lain itu mengeluarkan itu bisa aja dia mau pamer saya banyak, kan gitu. Padahal yang lihat cuma kanan kirinya aja boleh-boleh Pak Ustadz ya. Sama belakang. Ada ngintip itu. Berapa tuh? Itu kena penyakit lain nanti yang ngintip. Iya. Terus kalau yang nutup itu sebenarnya gimana sebenarnya? Ya nggak apa-apa. Iya. Lalu namanya orang selingkuh aja ditutupi. baru dilihat 2.000 ditutup itu. Bukan itu ya. Artinya gimana sebenarnya itu ya Pak? Kan gitu ya. Juga itu. Sama, orang korupsi aja ditutupi. Apalagi perbuatan baik tutupilah. Oke. Pernah Ustaz pengalaman ditutup ini, udah disiapin dari rumahnya di kantong kanan buat masuk sini buat makan nih. Makan berapa? Oh iya. Makan siang atau apa? Salah masuk yang di sini. Ditutupin, nggak lihat lagi kan. Pas udah kelar, wah salah ya. Nah, itu akhirnya juga jadi gimana? Jadi salah juga itu Pak Ustadz ya. Iya, kalau kecil kemudian dia gerutu ya salah lah. Tapi kalau dia malah tersenyum, dia harusnya tahu memang saya tidak boleh pelit. Nah, itu boleh, itu baru seperti itu. Itu Allah alihkan ke situ tersenyum seperti itu. Saya nggak boleh pelit. Nah, itu baru Allah tersenyum. Orang yang seperti itulah yang nanti kalau dia akhirnya istiqomah ya dia termasuk disukain oleh Allah Ta'ala seperti itu. Jadi belajarlah kita melakukan sesuatu hal yang baik itu tidak perlu kita cerita-ceritakan.
bahwa kita bisa melakukan perbuatan baik itu sebenarnya atas izin Allah, itu kunci. Kalau nggak ada Allah, nggak ada Allah itu memberikan hidayah pada kita, habis kita nggak bisa ngapa-ngapain, maunya pelit. Maunya pelit. Nah, itu enggak. Makanya kalau kita melakukan suatu kebaikan, itu insya Allah atas izin Allah. Jadi jangan merasa bahwa kita melakukan hal baik itu dari kita. Itu sombong namanya. Tidak boleh. Itu harus belajar difahami bahwa melakukan hal baik itu bukan dari kita, tapi itu dari Allah Ta'ala. Ada dorongan dari Allah gitu untuk berbuat baik ya? Biasanya seperti apalagi kalau dia itu berbuat baiknya benar-benar ikhlas, kan beda nih. Tapi kalau ada orang berbuat baik itu mau dilihat, ada dorongan, tapi nafsunya pengen dilihat orang lain, kan gitu ya. Jadi sama-sama ada dorongan. Nah, sama seperti orang itu berinfak ikhlas, itu masih biasa. Tapi ada orang kalau diminta oleh temannya atau saudaranya atau orang membutuhkan, dengan tidak merugikan dia sendiri, ya diminta ini, diminta tolong, dia ngasih, dia seneng ngasih itu, dia seneng sudah. Nah, ini yang bahaya baik sebenarnya. Bahaya baik. Bahaya baik itu sama itu. Bahaya baik itu maksudnya orang seperti ini langka. Jadi dia itu kalau dimintain tolong malah seneng. Selama yang dimintain itu dia mampu. Kalau dia nggak mampu, bagaimana terus? Nah, kalau dia tidak mampu mencoba membantu menolong gimana caranya saudaranya, ya seperti itu. Ya kalau itu memang tenaga, kasihlah tenaga. Kalau itu informasi, kasihlah informasi. Kan seperti itu. Kalau misalnya gini Pak Ustadz, itu kan setiap hari Jumat ya di apa namanya di tempat saya kerja dulu itu kan sering ada Jumat berkah, kasih nasi kotak itu. Kadang-kadang itu digilir. Sekarang giliranmu berapa? Karena mahal. Jadi wah kok besar banget tuh. Sampai berapa itu? Sampai pengeluaran itu untuk 5 juta lah kira-kira. 5 juta ya. Oke. 5 juta. Nah itu digilir. Tapi akhirnya kan sudah bos saja yang ngeluarin gitu. Itu gimana itu Pak Ustadz? Itu kan berbuat baik juga ya Pak Ustadz ya. Bersedekah juga maksudnya gitu, memberi makan itu. Oke, maksudnya ya. Iya. Oke, sekarang saya akan tanya, Jumat berkah. Iya. Intinya memberikan sedekah makanan. Iya. Oke, pertanyaan saya, ditaruh di mana? Musola, masjid? Di tempat sholat habis Jumatan itu digelar gitu Pak Ustadz. Oke, terus ya. Di situ. Oke. Rebutan Rebutan pegawai. Oke, pertanyaan saya, di situ orang itu miskin apa enggak? Campur. Enggak ada. Miskin pegawai semua. Di pegawai. Oh iya. Itu. Iya Nah, Pak Ustadz. inilah kalau di situ itu pegawai semua enggak miskin. Iya. Kalau orang bilang Jumat berkah, salah. Itu namanya makan bersama. Kantinnya pindah di masjid. Oh, yang dibiayai sama bosnya gitu Ya, kira-kira yang Pak Ustadz. dibiayai sama bosnya. Nah, bosnya uangnya dari Perusahaan. dompetnya dia atau perusahaan lah. Berarti ini ada yang salah. Jadi maksudnya itu berkahnya jadi tidak berkah atau? Siapa yang bilang berkah itu siapa? Orang bilang berkah itu sebenarnya semoga berkah. Bukan Jumat berkah itu semua Jumat itu berkah. Jumatnya memang iya. Tapi kalau apa yang dilakukan orang di hari Jumat menjadi berkah itu yang walau alam, kita nggak boleh seperti Apalagi ada niat-niat tertentu ya. apalagi dia niatnya tertentu. Umpamanya dia nyuri di hari Jumat, berkah dia. Wah. Kan nggak bisa. Waduh. Dia ngasih uang curian di hari Jumat, berkah itu uangnya. Wah, ya enggak Pak. Nah, bisa pertanyaan saya, kamu kan pernah tuh ngasih uang-uang kepimpinanmu. Kamu kan lupa hari apa itu. Bisa aja ini hari Jumat juga ya. Karena sakunya buat yang macam-macam kan gitu. Nah, kamu bilang itu berkah. Sebagian nyumbang dari duit yang nggak halal nggak berkah, tapi bagi yang nerima berkah kali ya. Bagian nerima nih. Harusnya itu bagi kalau saya yang nerima berkah kali ya. Terpaksa berkah. Jadi enggak seperti itu. Tuh. Berkah itu adalah doa sebenarnya. Mudah-mudahan berkah. Nggak ada berkah itu suatu yang
yang valid gitu ya, ditentukan oleh kita. Kayak umpamanya, oh ini dapat bonus, wah ini rezeki anak soleh. Yang bilang kamu soleh itu siapa? Kan gitu. Itu ya yang bilang ya dirinya mereka juga masing-masing gitu. Nah, ini diri sendiri. Ya. Makanya di situ nggak ada, di tempatmu dulu itu Jumat berkah nggak ada. Mereka itu hanya makan cuma di masjid atau di musola, pindah tempat aja sebenarnya. Loh, yatim piatu nggak ada, orang musafir yang kekurangan nggak ada, semuanya gajinya cukup untuk makan satu piring kan gitu. Iya. Apanya berkah di mana? Ya ada, kecuali kalau memang hari Jumat itu ngasih makan yatim piatu, kasih ke mana namanya panti asuhan, nggak harus ke masjid, ke panti asuhan. Itulah yang insya Allah mudah-mudahan berkah. Kan begitu. Tiap Jumat boleh, tiap Jumat. Hari-hari bagus silakan, nggak tiap Jumat ya boleh. Kok kenapa harus hari Jumat? Biar berkah. Itu judulnya gitu. Orang mati hari Jumat masuk surga nanti. Ya enggak. Ya tetap dia dihisab dulu. Enggak bisa orang mati Jumat kok masuk surga, enggak ada. Dia harus dihisab. Enggak boleh seperti itu. Saya juga ada pengalaman ini Pak Ustadz. Ini lagi-lagi nih. Ada yang meninggal, kita kan biasa tuh ngumpulin dana itu Pak Ustadz, sedekah. Nanti teman-teman, ayo bro, kumpulin itu. Saya kan memang enggak setiap saat bawa duit itu maksudnya itu kan dompet itu kan enggak. Kadang-kadang ada 100.000 misalnya kasih. Gini bro, kapro, gitu. Itu gimana sebenarnya itu Pak Ustadz, antara yang maksa minta dan saya jelas ngedumel itu karena kan lagi posisi dapat duit. Terus sudah ngasih malah dinyek gitu. Di sini saya juga terus terang ada kejengkelan. Akhirnya itu menjadi amal atau tidak itu Pak Ustadz itu? Menjadi amal baik sih walau alam ya. Iya. Tapi intinya begini, kalau dia bilang kapro kok cuma 100.000, maksudnya kan begitu. Pertanyaan saya adalah berarti kamu kan disuruh ngambil lagi di tempat kerjaan kamu. Loh, itu sebenarnya sama. Sekarang nggak langsung itu ngomong seperti itu. Loh, kamu itu kan bisa meretelin itu yang apa namanya, eser yang gemuk jadi kurus kan bisa itu sebenarnya. Itu lah iyalah. Mana dia itu ngomong, bro, cari duit yang bukan dari proyek ya. Ada nggak temanmu yang ngomong gitu? Nggak ada. Wong semuanya ya begitu semua. Iya ya. Nggak ada. Masa kapro gitu. Iya. Emang kapro gajinya kan diambil istrinya gitu kan gaji. Kalau kamu itu jadi yang gemuk jadi kurus, semuanya itu kan bukan gaji urusannya. Pas tak bawa waktu itu. Nah, akhirnya kamu memberikan pun sama, akhirnya juga nggak ikhlas. Jadi tapi walau alam ya nggak ngerti. Tapi intinya adalah seperti itu. Jadi seseorang itu menganggap kalau dia bekerja itu sudah dianggap itu ibadah. Sekarang kalau kamu benar-benar ngurutin beneran pekerjaanmu ibadah itu dulu nih, itu yang ibadah yang mana? Hancur Pak. Paling sholatnya lah, tapi itu pun nggak ngerti juga kan gitu. Nggak berani dah. Ya, karena apa? Setiap hari yang kamu hitung itu apa coba? Coba, ayo inget coba. Yang kamu hitung itu gimana? Saya bisa ini, saya kurangi efisiensi. Kan efisiensi sehingga ya sebenarnya saya hitung dengan hitungan kekuatan ini, yang gemuk itu bisa saya kurangi, yang ini jumlah beton esternya itu terlalu detail Pak. Nggak ada masalah kan ini. Kalau kamu itu lupa tentang kamu jadi kapro, kasih tahu kan gitu ya. Cukup ampun. Aduh, itu yang ngerti itu sebatas kapro atau bawahannya juga ngerti? Lah, sama. Kalau mamanya sekarang beton dengan ukuran K 325 mamanya, iya bawah. Nah, nanti di atas enggak, maksudnya karyawan bawah yang disuruh kerja gini ya dia nggak ada pikiran. Kalau dia dengar aja dapat. Artinya kok ribut-ribut dapat. Tapi dia nggak ngerti gitu loh. Yang ngerti tapi yang kontraktor ngerti ya. Gimana? Jadi intinya seperti itu. Makanya harus hati-hati. Wong bersedekah kok dengan uang yang tidak halal. Kan udah nggak boleh. Istilahnya mencuci dengan air kotor ya.
Iya, mau membersihkan tapi dengan air yang kotor ya nggak bisa. Nah makanya di sini bersedekahlah yang baik, kemudian niatkan karena Allah Ta'ala, sembunyikan, nggak ada masalah. Kita bukan nabi, kita manusia biasa yang masih ada ujub, riak, bangga dan sombong di hati kita. Kemudian mata kita, otak kita itu masih berpikir saya ingin dipuji. Itu sehari-hari itu insya Allah masih ada. Sembunyikan aja. Sampai kapan? Sampai meninggal. Seperti itu, kecuali ditanyain. Kalau ditanyain, silahkan. Itu mengajak teman-teman kita itu menjadi dekat pada Allah Ta'ala. Bersedekah benar-benar lillahi ta'ala. Jangan berharap dengan sedekah ini mendapatkan 7 kali lipat, 700 kali, 10 kali lipat atau 700 kali. Tidak perlu, biarlah Allah yang menghitung, membalas apapun bentuknya, serahkan sama Allah. Nggak usah berpikir seperti itu. Niatkan lillahi ta'ala menolong saudara kita. Mudah-mudahan dengan seperti ini faham bagaimana kalau namanya Jumat Berkah itu yang bagaimana sedekah yang baik itu bagaimana, sehingga jangan sampai kita salah, sehingga nanti pada saat di akhirat itu tidak kosong, sedekah kita itu tidak kosong. Bersedekahlah dengan harta-harta yang halal, bukan yang haram. Insya Allah mudah-mudahan bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Amin. Astagfirullah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu tentang bagaimana sedekah yang tidak perlu diomongin. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau ini bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk kita semua. Amin, untuk amin, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.